100% yakin, begini cara Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka usai mengalahkan Arab Saudi. Rata-rata warga Indonesia percaya timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya mengenai peluang skuad Garuda untuk mencapai Piala Dunia 2026. Optimisme ini mencerminkan semangat dan harapan yang tinggi dari tim untuk berkompetisi di tingkat internasional. Sebelum ke penjelasan lebih dalam lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel kami Teropong Bola. "100% yakin, begini cara Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka usai mengalahkan Arab Saudi. Pada matchday ke-6 Grup C Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Hasil itu bikin Indonesia mengoleksi 6 poin di klasemen. Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C. Skuad arahan Shin Tae-yong cuma terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Seperti diketahui, juara dan runner-up dari 3 grup di ronde 3 kualifikasi berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan sisa 4 pertandingan di ronde 3 ini, bagaimana skenario timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai runner-up grup? Raih 3 kemenangan 1 imbang. Menilik 4 laga tersisa di ronde 3, target realistis yang bisa diraih timnas Indonesia adalah meraih kemenangan atas Australia, Bahrain, dan Cina. Sedangkan 1 laga lain melawan Jepang di kandangnya, timnas Indonesia minimal harus bisa meraih hasil imbang. Jika skenario 3 kemenangan dan 1 kali imbang ini terwujud, maka timnas Indonesia akan mengoleksi 16 poin. Jika skenario ini bisa terwujud juga, maka Indonesia tidak perlu terlalu bergantung pada hasil pertandingan lain, kecuali Arab Saudi karena menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi 2 kali oleh Indonesia dan Australia yang unggul 1 poin. Indonesia harus berharap Arab Saudi meraih hasil minor, setidaknya saat melawan tim kuat macam Jepang dan Australia. Misalnya, melawan 2 negara itu berakhir imbang dan Arab menang melawan Cina dan Bahrain, maka poin akhir Arab Saudi hanya akan 14 poin. Sementara buat Australia, jika kalah dari Indonesia tapi menang dalam 3 laga lainnya, maka koleksi poin akhir Australia akan sama 16 poin. Hasil ini akan berisiko buat Indonesia karena jika perolehan poin sama, maka selisih gol bisa menjadi faktor yang menentukan siapa yang berhak mengisi posisi runner-up dan lolos ke Piala Dunia 2026. Rata-rata warga Indonesia percaya timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya mengenai peluang skuad Garuda untuk mencapai Piala Dunia 2026. Optimisme ini mencerminkan semangat dan harapan yang tinggi dari tim untuk berkompetisi di tingkat internasional. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, tim diharapkan dapat meraih prestasi yang membanggakan dalam ajang bergengsi tersebut. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan keyakinannya mengenai peluang skuad Garuda untuk mencapai Piala Dunia 2026. Optimisme ini muncul setelah timnas berhasil mencatatkan sejarah baru dengan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, perjalanan Indonesia tidaklah mudah. Mereka tergabung dalam grup yang sangat kompetitif, yakni Grup C. Di grup ini, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim yang sudah berpengalaman di kancah dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain itu, Indonesia juga akan menghadapi tim-tim seperti Cina dan Bahrain. Meskipun tantangan ini besar, penampilan skuad asuhan Shin Tae-yong sejauh ini telah mengejutkan banyak pengamat sepak bola. Dengan semangat dan kerja keras, timnas Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Keberhasilan mereka melangkah ke tahap ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh tim. Semoga optimisme ini dapat mendorong mereka untuk meraih kesuksesan lebih lanjut di pentas internasional. Timnas Indonesia memulai kompetisi di Grup C dengan tantangan besar melawan Arab Saudi dan Australia. Meskipun menghadapi lawan yang kuat, skuad Garuda berhasil mempertahankan hasil imbang dalam kedua pertandingan tersebut. Selanjutnya, Indonesia kembali meraih hasil imbang saat bertemu Bahrain.
Sayangnya, dalam 2 pertandingan berikutnya melawan Cina dan Jepang, skuad Merah Putih harus menerima kekalahan. Namun, semangat juang tim tidak pudar. Indonesia bangkit kembali dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi pada matchday ke-6 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil positif ini membawa Indonesia mengumpulkan total 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dilalui. Saat ini, posisi Indonesia berada di urutan ketiga dalam klasemen sementara Grup C. Dengan penampilan yang semakin membaik, harapan untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi ini tetap terbuka lebar. Situasi di klasemen saat ini menunjukkan bahwa Jepang berada di posisi teratas dengan 16 poin, membuat mereka hampir pasti menjadi juara grup. Sementara itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengamankan posisi kedua, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat tersebut. Pelatih Ragnar Oratmangoen memberikan pandangannya mengenai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ia menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda memiliki kesempatan yang baik untuk mencapai impian tersebut, terutama jika melihat performa tim yang solid dalam grup yang kompetitif ini. Mimpi Piala Dunia itu tentu saja realistis. Kami merasakan adanya arus positif dan tampil baik di grup kami yang kuat, ungkap Ragnar dalam wawancaranya. Dengan hanya selisih 1 poin dari Australia, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperjuangkan posisi kedua. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada performa tim di pertandingan mendatang. Setiap poin yang diraih akan menjadi sangat vital dalam menentukan nasib mereka di kancah internasional. Indonesia disebut Timnas Belanda, efek melihat ranking Timnas Indonesia jauh di atas Malaysia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai respon supporter Malaysia tentang perkembangan Timnas Indonesia. Berbagai komentar fans sepak bola Malaysia melihat ranking FIFA Timnas Indonesia kembali naik, semakin melampaui tim Harimau Malaya. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja merilis ranking FIFA terbaru pada edisi November 2024. Dalam rilis resmi FIFA tersebut, ranking Timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 125 dunia, setelah sebelumnya menempati peringkat 130 per Oktober 2024. Hal ini tak terlepas dari hasil laga terbaru Timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday ke-6 grup C tersebut, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil menundukkan tim tamu, Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Atas kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan poin sebesar 16,24 di peroleh poin ranking FIFA. Sementara itu, tim Malaysia juga mendapat kenaikan ranking dari 133 naik menjadi 132 dunia. Malaysia naik 1 peringkat setelah hasil pertandingan persahabatan saat menang melawan Laos dan imbang melawan India. Berikut komentar fans Malaysia melihat Timnas Indonesia unggul 7 tingkat dari ranking FIFA terbaru. Sudah pemain Belanda, tidak selevel dengan pemain kita lagi, komentar fans sepak bola Malaysia. Mereka memang layak melawan tim-tim kuat di Asia untuk Piala Dunia, sementara tim kita masih kesusahan lawan Laos, ucap fans. Beginilah Malaysia diurus dengan orang politik yang tidak tahu soal sepak bola, ucap fans. Kenapa sibuk bandingkan dengan skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia? Dari segi poin sangat berbeda dengan yang main pertandingan persahabatan, ucap fans Malaysia. Bukti Garuda mendunia, Vietnam Malaysia merasa terombang-ambing di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai negara tetangga yakni Vietnam dan Malaysia. Ternyata ketar-ketir di Piala AFF gara-gara Indonesia. Suporter Vietnam memberikan peringatan kepada negaranya dan Malaysia untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI memutuskan untuk menurunkan pemain Timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Piala AFF 2024 dengan pelatih kepala Shin Tae-yong. Keputusan ini diambil karena Piala AFF 2024 tidak masuk agenda FIFA, sehingga pilar Timnas Indonesia sulit untuk gabung. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap memanggil beberapa pemain senior untuk memperkuat skuad Garuda di ajang 2 tahunan tersebut. Mereka diantaranya, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Namun,
Belakangan dikonfirmasi bahwa hanya Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand yang diizinkan gabung oleh klubnya. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner kecil kemungkinan akan dilepas oleh klubnya ke Timnas Indonesia. Kasus berbeda dialami oleh Rafael Struijk, yang diizinkan klubnya bergabung di pertandingan semifinal atau final. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia diragukan bisa berbicara banyak di Piala AFF 2024, karena bermaterikan pemain muda. Berbeda dengan negara-negara lain yang memutuskan menurunkan pemain senior, meski diisi oleh wajah baru dan muda. Di edisi Piala AFF ini, PSSI pun sudah menetapkan target agar pasukan Shin Tae-yong setidaknya bisa tembus final. Jelang mengikuti Piala AFF 2024 nanti, seorang supporter Vietnam memberikan peringatan soal potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Thailand atau Indonesia menggunakan pemain muda dan hanya 1 atau 2 pemain senior. Tentu saja ini bukan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi kedua negara ini akan menjadi kuda hitam yang bisa mempermalukan negara saya, Vietnam, atau Malaysia, tulis supporter Vietnam. Media Vietnam tak tahan fakta ucapan Erick Thohir, Indonesia membuat Vietnam terbenam. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai fakta apa sih yang bikin media Vietnam soroti ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini, Erick Thohir diwawancarai oleh media asal Italia soal perkembangan Timnas Indonesia. Uniknya, apa yang disampaikan Erick Thohir kepada media Italia tersebut membuat media Vietnam ikutan heboh. Tak heran jika media Vietnam heboh, karena mereka memang menganggap Timnas Indonesia sebagai saingan berat di level Asia Tenggara. Apalagi kini Vietnam akan berhadapan dengan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Lantas apa yang disampaikan oleh Erick Thohir sehingga membuat heboh media Vietnam? Dalam salah satu wawancara dengan media Italia, Erick Thohir dengan jujur menyatakan bahwa Timnas Indonesia adalah raksasa yang kini masih tertidur. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Timnas Indonesia adalah raksasa yang masih tertidur, tulis media Vietnam, Soha. Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan sepak bola Indonesia mempunyai potensi besar untuk merambah kancah internasional, lanjutnya. Media Vietnam mendadak heboh dengan wawancara terbaru Erick Thohir bersama media Italia, Corriere dello Sport. Satu hal yang membuat media Vietnam begitu gusar adalah ketika Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia masih punya potensi untuk bersaing di level Piala Dunia. Di hadapan media Italia, Erick Thohir dengan berani menyebutkan bahwa Timnas Indonesia punya potensi untuk terus berkembang. Pria berusia 54 tahun ini menilai tim Indonesia adalah raksasa tidur, karena masih punya potensi besar untuk mencapai pentas dunia, tulis media Vietnam, Soha. Kini Timnas Indonesia baraksasa yang masih tertidur dan sedang menunggu momen untuk menggemparkan dunia. Tentunya hal ini bisa membuat Vietnam tidak senang karena dalam beberapa tahun terakhir merekalah yang mendominasi kekuatan di Asia Tenggara bersama Thailand. Namun kini secara tiba-tiba Timnas Indonesia muncul dengan kekuatan yang begitu besar hingga Vietnam pun perlahan tersingkirkan.